Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube saya, The Hamka. Dan pada kesempatan kali ini, video yang akan saya sampaikan adalah bincang-bincang, sharing sebuah pengalaman kehidupan yang sangat bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat dan akan membuat kita semua termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik bagi kehidupan ini. Dan saya nggak akan panjang-panjang, saya akan bacakan profil daripada bintang tamu kita kali ini, yaitu Mas Agus. Ya, kita paling kenalnya dengan Mas Agus Priyambodo, gitu ya. ST CPHCM, wah panjang titelnya panjang ya gitu ya. Dengan panggilan akrabnya Mas Agus. Mas Agus asal Solo ya Mas ya? Malang. Asal Malang, oke. Tinggal di Solo. Tinggal di Solo. Dan beliau mengikuti pendidikan di Institut Teknologi Nasional Malang dan pernah bekerja di beberapa perusahaan besar ya, dan saat ini beliau bekerja sebagai Head HR GA and Procurement di Highstar. Dan tapi yang akan kita bahas dan sangat menarik adalah pengalaman-pengalaman beliau ya, selama beliau bekerja di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang financing dan banking. Di sini ada informasi yang saya dapatkan bahwa beliau pernah bekerja di Bank Panin. Bank Panin sebagai sales manager, kemudian BI Finance, kemudian sebagai branch manager Andalan Finance, regional branch di asuransi Regord, ya, Recapital Group, ya, Verena Auto Multi Arta, U Finance, dan kayaknya kebanyakan sebagian besar hidupnya lebih banyak di banking dan finance, teman-teman. Dan ada kisah apa yang cukup menarik, kita akan perkenalkan bintang tamu kita kali ini, Mas Agus. Selamat datang Mas Agus. Terima kasih Pak Kamal. Pada kesempatan ini saya terus terang saya minta Mas Agus untuk menjadi bintang tamu saya karena perjalanan karir beliau, perjalanan kehidupan beliau menurut saya sangat menarik dan patut menjadi guidance kita atau tuntunan kita agar kita insya Allah bisa selamat di dunia dan di akhirat, gitu ya teman-teman ya. Dan Mas Agus mungkin ceritain sedikit dong, pertama dari personal Mas Agus sendiri dan keluarga. Kemungkinan kita akan juga berikutnya untuk membahas tentang pekerjaan Mas Agus sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Priyambodo. Background keluarga tinggal di Solo. Saya saat ini bekerja di Highstar di Jakarta khususnya. Awal karir saya memang seperti Pak Kamal tadi bilang itu banyak di multi finance dan bank ya, terutama multi finance saya total itu sejak 2002 sampai terakhir 2014. Jadi bisa dibilang saya berproses hijrah itu dari multi finance sejak 2014 setelah hampir 12 tahun di industri multi finance. Wah, menarik sekali ya. Pertanyaan saya sebelumnya ya, sebelum kita nanti ke berikutnya, pertanyaan saya yang cukup menggelitik. Dari lulus waktu itu dari Institut Teknologi ya. Iya. Mas Agus, kenapa memilih banking ataupun finance? Oke. Jadi saya memang awal setelah lulus kuliah tahun 1999 itu nggak langsung ke bank atau multi finance industry, tapi saya sempat ke beberapa pabrik ya. Jadi sempat kurang lebih 3 tahun, jadi dari beberapa pabrik berpindah-pindah, akhirnya mungkin itu jalan rezeki waktu itu ya. Jadi saya masuk ke salah satu industri multi finance
kemudian saya berkarir berawal dari CMO namanya, Credit Marketing Officer. Kalau sekarang itu ya seperti yang survei customer untuk pengajuan kredit. Nah dari situ kemudian berpindah ke bank, karena di zaman itu bisa dibilang kerja di bank itu punya apa ya? Pride ya? Punya pride Oh, ya. oke. Berdasi, rapi, bersih. gitu kan. Duit? Jadi dan jujur saja nggak ngerti ya tentang bagaimana di bank itu keilmuan dan lain-lain. Pokoknya bekerja itu aja kan. Oke. Seiring berjalannya waktu, mungkin memasuki tahun ke-10, kalau saya ingat 9 ke 10, kebetulan saya mengikuti kajian. Jadi satu kajian di mana membahas tentang ribawi gitu kan. Oke, sebelum soal kajian, kenapa apa yang membuat bertahan selama 12 tahun di dunia perbankan dan finance? Mungkin satu faktornya karena memang saya bisa menikmati bekerja di industri itu walaupun berpindah-pindah. Impact dari berpindah-pindah itu juga karir saya juga bertahap mulai ada peningkatan ya. Jadi sudah tidak berpikir lagi mencari pekerjaan lain, jadi gitu. Sampai ketemu tadi di tahun Karena sampai settle ya, sampai posisi manajer, sampai kepala cabang dan teman-teman ya. Ini luar biasa loh. 12 tahun berkarir di dunia perbankan, finance itu gara-gara satu kajian gitu. Ngikutin satu kajian, terus tiba-tiba pengen hijrah gitu. Itu gimana ceritanya? Ya. Jadi waktu itu tidak langsung ya. Jadi begitu saya mendapatkan inspirasi dari kajian itu di tahun ke-9, tahun ke-10, saya mencoba merenung gitu kan, ini apakah benar dalam surat Al-Baqarah 275 sampai 280 itu menyatakan bahwasanya kita disuruh meninggalkan riba gitu kan. Baik. Akhirnya saya mencoba mengkaji, bertanya lebih dalam. Mungkin kurang lebih 2-3 tahun kemudian saya baru berani benar-benar hijrah dari industri itu. Jadi nggak langsung saya proses. Jadi nggak langsung. Nggak. Jadi 2-3 tahun lah. 2-3 tahun setelah mengikuti kajian, mengikuti mungkin pertemuan-pertemuan ataupun bertanya dengan mempelajari siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan pada saat itu untuk melakukan proses hijrah. Oke, jadi selama 2-3 tahun itu secara tidak sengaja, mungkin ini juga Allah udah atur buat saya ya. Jadi setiap tahun tuh saya bertemu dengan ustadz yang berbeda-beda. Dan materinya adalah selalu mengingatkan saya untuk segera hijrah atau resign dari industri perbankan. Sesuai dengan ayat Al-Baqarah di 275 sampai 280 menyatakan kita disuruh meninggalkan ribawi. Setelah saya coba berpikir, nggak ada angin, nggak ada hujan, akhirnya saya benar-benar resign. Mungkin ini saya bilang saya diresignkan oleh Allah ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, saya disuruh mundur dari salah satu finance company terakhir. Ya. Bisa dibilang kalau bicara performan cukup bagus, tidak terlalu jelek, tapi ya tadi tahu-tahu saya disuruh resign. Setelah saya coba merenung, nah ini mungkin petunjuk Allah. Setelah saya coba 2-3 tahun ke belakang, saya diingatkan oleh beberapa ustadz itu. Akhirnya saya ambil langkah untuk benar-benar resign dan tidak kembali ke industri itu, walaupun awalnya terus terang sangat berat, terutama di keluarga ya. Memang di perbankan itu ya kita sama-sama tahu ya tentang riba gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya karakteristik riba itu sendiri gitu? Yang mana sebenarnya kita hampir semua pelaku riba kan? Iya. Iya. Yang saya tahu ya, memang di industri multi finance atau perbankan ini kan ada namanya bunga ya. Bunga, oke. Nah, jadi saya bicara bunga saja. Jadi bunga itu kan memang bisa dibilang menzolimi, impactnya adalah menzolimi orang. Jadi contoh nih, kita pinjam 100 juta. Pinjam 100 juta, oke. Nanti bisa jadi pengembaliannya itu bisa jadi 20-40%. Wow, bisa sampai 140 juta. Bisa dari hutang itu. Betul, tergantung. Apalagi kalau multi finance ya, kalau multi perbankan kan bunganya nggak terlalu tinggi. Nah, dari apa yang saya ketahui di kajian-kajian itu, bahwasanya itu sama dengan zolim ya. Jadi saya terus berpikir ulang terkait keberkahan dan lain-lain. Akhirnya saya memberikan diri dengan
case tadi, saya diminta untuk mundur dan saya pikir saya coba renungkan, oh ini mungkin jalan Allah supaya saya segera hijrah. Ya. Akhirnya di 2014 Total hijrah. Betul, 2014 bulan April lah, itu saya benar-benar resign dari Setelah 12 tahun setelah 12 Anda tahun, memutuskan untuk stop akhirnya stop. dan berusaha untuk hijrah, tidak kembali lagi ke industri itu. Iya, betul. Pastinya ada yang protes dong. Betul. Pastinya ada, Betul. terutama pihak keluarga, ya nggak sih? Betul. Gimana itu? Responnya gimana? Jadi waktu itu saya menceritakan ke istri, memberikan pengertian bahwasanya apa yang saya sudah dapat di 2-3 tahun terakhir terkait kajian itu saya coba share ke istri kan. Saya yakinkan bahwasanya Allah itu sudah memberikan atau menetapkan jalan rezeki masing-masing orang. Dan saya sangat yakin walaupun sudah tidak bekerja di industri perbankan, walaupun level terakhir kebetulan saya sebagai seorang branch manager ya, kalau dibilang ya Kepala lumayan cabang lah ya. lumayan loh. Lumayan lah ya dari sisi Luar posisi dan biasa. lain-lain. Ya awalnya jujur saya memang sempat tersyok-syok juga ya, Oke. terutama dalam hal finansial ya. Tapi karena tadi keyakinan dan saya berusaha pada waktu hijrah itu untuk memperkuat jalan hijrah saya supaya tetap istiqomah, saya mengikuti satu kajian yang memang membahas tentang riba. Jadi agar saya juga menguatkan diri saya sendiri juga, kemudian agar saya istiqomah. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, setelah 6 bulan saya hijrah, saya bekerja di salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia swasta. Itu saya sempat ditawarin untuk kembali sebenarnya. Wah, masih ada godaan lagi. Ada godaan. Udah berusaha meninggalkan setelah 12 tahun, 6 bulan proses kerja di industri yang berbeda, kemudian ada tawaran kembali. Ada tawaran, jadi kebetulan adalah salah satu GM HRM saya di tempat yang lama itu memanggil saya, terus istilahnya keputusan pada waktu saya diminta untuk resign itu info yang bersangkutan, info beliau itu salah. Akhirnya kan kebetulan saya bekerja itu terakhir di perusahaan Jepang ya, multipan Jepang. Nah pihak manajemen Jepang itu menawarkan saya kembali untuk masuk dengan fasilitas yang lebih baik. Jujur saya juga sempat agak tergoda waktu itu kan, tapi karena alhamdulillah saya dikuatkan dengan kajian-kajian yang saya ikuti tadi, akhirnya saya bilang ke HRM GM saya itu, saya tidak akan berpindah atau tidak akan kembali, saya tetap istiqomah di tempat saya sekarang. Walaupun mungkin dari sisi finansial mungkin ada gap ya atau berbeda, tapi saya merasakan setelah hijrah itu ada ketenangan, ada keberkahan gitu ya. Akhirnya alhamdulillah sampai dengan 6 tahun ini saya berkiprah di industri kurir maupun logistik, saya sangat happy. Begitu Pak Kamal. Oke, menarik teman-teman. Jadi 12 tahun meninggalkan, sudah menjalankan, terus tiba-tiba ditinggalkan dan masuk ke industri yang berbeda, tapi tetap ada godaan dan sempat terseok-seok ya. Tapi mungkin begini ya, kalau saya pernah belajar juga gitu, kalau kita hijrah itu ada aja kayaknya kita punya kayak artis hijrah, ordernya lagi menurun, ya kan? Orang yang kerja di finansial ataupun perbankan pada saat meninggalkan riba jadi bangkrut gitu istilahnya, nggak punya duit gitu ya. Nah itu waktu itu melihatnya seperti apa sih? Apa ini hukuman atau seperti apa gitu? Oke, saya sangat setuju. Jadi saya merasa waktu itu sempat tersyok-syok tadi. Mungkin jadi contoh nih, saya begitu masuk industri baru di luar perbankan, secara karir saya berada di bawah dibanding karir pet sebelumnya di bank. Jadi waktu itu saya masuk di industri yang baru di bidang kurir ini, saya menjadi level middle ya, supervisor, di mana sebelumnya saya sempat jadi sudah jadi kepala cabang, terus saya turun lagi secara manajer karir. turun lagi. Saya melihatnya begini, ini saya harus ikhlas menjalani ini karena memang saya berniat untuk hijrah. Impactnya tentu saja kan di pendapatan ya, di finansialnya. Saya mempunyai keyakinan Allah pasti akan memberikan jalan rezeki saya dari arah yang tidak disangka-sangka kalau kita istiqomah atau bertakwa kepada Allah ya.
Dan saya lalu itu kurang lebih sekitar 1 tahun 3 bulan sampai 1 tahun 5 bulan. Di luar dugaan, seperti yang saya yakini, career path saya itu kembali normal ke manajerial setelah 1 tahun 3 bulan sampai 1 tahun 4 bulan. Dan alhamdulillah secara kompensasi pun itu ditambah sama Allah itu. Bahkan melebihi dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Itu yang saya, makanya terus akhirnya oh ya ini benar, ini memang saya, kenapa saya kok nggak dari dulu ya gitu kan. Itu yang saya rasakan sampai hari ini. Sampai hari ini Sampai hari ini. masih suka berpikir bahwa kenapa nggak dari dulu Betul. saya meninggalkan ini gitu. Betul. Kalau dari dulu mungkin keberkahan itu akan datang Betul. lebih cepat gitu ya. Mungkin hidayahnya baru datang Hidayahnya baru datang. 2014 setelah 12 tahun ya. Oke, siapa sih yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Atau ada guru spiritual kah? Atau ada mungkin teman-teman yang di luar sana juga mau tahu, saya harus nanya ke siapa nih gitu kan? Saya perlu punya mentor kah? Saya perlu punya orang yang senantiasa mensupport, karena kan bicara mental ya. Betul. Bicara mental pada saat kita tadinya punya jabatan di banking, kemudian karena hijrah jadinya kita harus lebih susah tuh. Itu perlu ada yang support sih memang gitu ya. Itu gimana Mas Agus? Oke, dari pengalaman saya memang sebaiknya begitu kita sudah punya niat untuk berhijrah, carilah mentor atau mungkin guru yang sevisi dengan jalan hijrah kita. Misalkan tadi kita pengen hijrah dari ribawi, industri ribawi, carilah guru-guru yang memang sangat memahami materi itu supaya bisa menguatkan kita. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih cukup aktif untuk bertemu teman-teman kajian seminggu sekali. Kebetulan saya ikut kajian di daerah Kalideres ya sampai sekarang. Itu memang konsepnya juga nggak murni ribawi ya, tapi secara umum kita diajak untuk berbisnis atau bekerja yang menjauhi ribawi begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih konsisten. Jadi harus cari mungkin komunitas atau guru-guru spiritual atau mentor yang bisa menguatkan jalan hijrah kita. Mungkin itu menurut saya. Oke, jadi tetap butuh orang yang akan membuat kita istiqomah gitu. Betul, ya. betul. Selain memang tekad kita sendiri. Betul, niatnya harus kuat dari kita. Harus kuat sendiri. Kalau misalnya aduh belum ada pekerjaan lain nih, atau misalnya saya masih berkecimpung ya masih keren gitu pakai dasi terus juga masih dunianya masih dunia riba, apa sih yang harus dilakukan Mas Agus? Mungkin kan pasti prosesnya Mas Agus juga perjalanannya nggak langsung ya. Memang menurut saya dari pengalaman saya hijrah itu ada dua menurut saya. Satu, hijrah secara frontal, artinya frontal itu begitu tahu ilmunya langsung resign hari itu juga, tidak memikirkan ke depan. Ada juga hijrah secara bertahap, artinya bertahap itu kalau udah tahu ilmunya, jadi ya bertahap untuk meninggalkan, misalkan dengan bertahap mencari pekerjaan lain gitu Berproses. kan? Berproses. Oke. Nah, kebetulan saya itu memang terkondisi hijrah frontal. Saya benar-benar disuruh resign saat itu dari perusahaan yang lama. Jadi dipaksa sama Allah nih. Betul, itu menurut saya dipaksa sama Allah untuk ya ini udah jalan kamu pergi, kan kamu udah ibaratnya mengikuti kajian 2-3 tahun ke belakang, ya ini udah. Dan waktu itu jujur alhamdulillah tersiap-siap sempat jobless 3 bulan. Wow. Jobless Teman-teman 3 sempat bulan. jobless 3 bulan. 3 bulan. Gimana mengcovernya? Wah, pokoknya waktu itu apa ya, bisa dibilang ya cukup tabungan habis, semua ya simpan itu udah habis semua. Tapi alhamdulillah dengan tadi ketekad dan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah akan memberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka, itu saya buktikan setelah 3 bulan kemudian. Begitu tabungan itu habis, saya mendapatkan pekerjaan. Tadi karena dari keyakinan tadi. Nah, saya pun selalu sampaikan kalau bertemu teman-teman yang masih di industri yang sama dengan kemarin, saya berusaha untuk menyampaikan ya, tapi tadi menurut saya kan kembali ke tiap orang ya, Ya. keberanian. Tetap kembali lagi pilihan Ya, teman-teman keberanian. semua ya. Tapi saran saya sebaiknya kalau udah tahu ilmunya, ayolah bertahap. Tinggal dua tadi, mau hijrah secara frontal atau hijrah secara bertahap, begitu. Baik. Menarik teman-teman. Jadi saya juga jadi banyak belajar. Dan kebetulan saya bukan dari background dunia perbankan, dan bintang tamu kita kali ini
cukup memberikan inspirasi untuk kita semuanya, memberikan kita insight ya, memberikan kita gambaran bagaimana di dunia ribawi pada saat kita masih berkecimpung ataupun kita bekerja di dalamnya gitu. Dan ketahuilah bahwa orang yang senantiasa di dalam kemaksiatan, dalam riba ya, melakukan riba apalagi secara sengaja, maka sama dengan menabuh genderang perang dengan Allah. Terakhir, wrap up, penutup dan pesan buat teman-teman, Mas Agus. Apa ya pesannya? Ya tadi, kalau udah tahu ilmu tentang ribawi, menurut saya coba diterapkan secara bertahap atau dengan frontal tadi. Jangan ragu-ragu, karena tadi rezeki itu Allah udah atur dan memang sudah dari kita, tinggal kita bagaimana cara menjemputnya dan meyakininya bahwasanya itu rezeki itu pasti ada. Jadi nggak usah khawatir bahwasanya kita hijrah itu akan, keluarga kita akan nggak makan gitu. Dari pengalaman saya juga, teman-teman yang sudah hijrah, jadi kebetulan saya punya komunitas X-Bank namanya. Jadi di situ kumpulan dari teman-teman yang sudah hijrah maupun yang belum hijrah. Itu kebanyakan memang ya tadi, begitu hijrah banyak hal yang membuktikan bahwasanya Allah itu benar-benar memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Walaupun mungkin awalnya ada yang tersyok-syok dulu di awal. Jadi sebenarnya lingkungan pun harus kita bangun ya. Betul. Untuk yang mendukung kita agar tetap istiqomah gitu ya. Betul sampai sekali. kita ikut dalam satu komunitas X-Bank ya. Betul. Gitu ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara teman-teman, dan mudah-mudahan sharing kita kali ini bersama Mas Agus ada manfaatnya, dan teman-teman yang mau bertanya silakan bisa cantumkan di komen, dan jangan lupa di like, subscribe dan sharing. Jadi jangan stop di Anda ya. Lakukan dan perbanyaklah kebaikan-kebaikan, sharing kebaikan, apa yang kita bisa lakukan agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dari saya pamit mundur, bersama Mas Agus kita akan ketemu dengan bintang tamu yang lainnya insya Allah di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.